Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Harahap dengan NIM 19106111287. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis saya atas persoalan invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Ukraina adalah peristiwa yang ditakuti selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Putin telah mendapatkan perhatian dunia setelah memerintahkan pengiriman pasukan Rusia ke dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Bahkan, dia mengakui mereka sebagai negara merdeka. Para pejabat dan analis barat mencemooh pernyataan Putin soal pasukan Rusia yang dikirim ke wilayah tersebut akan bertindak sebagai penjaga perdamaian dengan mengatakan bahwa langkah Rusia bisa menjadi awal dari invasi yang lebih besar ke Ukraina. Analis politik sejatinya memprediksi Rusia menahan diri sementara waktu, mengingat konflik yang sedang berlangsung di Donbas antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina. Meskipun demikian, tindakan Putin saat memerintahkan serangan berskala lebih besar di luar yang diperkirakan banyak orang Kremlin, bahkan menegaskan jika Putin akan memutuskan berapa lama operasi militer yang berlangsung berdasarkan kemajuan dan tujuannya. Pada dasarnya, pertempuran Rusia-Ukraina adalah pertempuran untuk pengaruh dan kekuasaan. Pemerintah Ukraina condong memihak Barat dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini bercita-cita untuk bergabung dengan Uni Emirat Arab dan NATO dan menjauh dari orbit Rusia pasca Soviet. Putin sendiri mengancam pembubaran Uni Soviet sebagai bencana dan selama 22 tahun pemerintahannya, dia berusaha untuk membangun kembali baris kekuatan Rusia dan lingkup pengaruh atas negara-negara bekas Soviet seperti Belarusia, Georgia, dan Ukraina. Permata di mahkota Uni Soviet dan negara penyangga alami melawan Eropa. Putin sering memuji kesatuan sejarah Rusia dan Ukraina dan melakukannya lagi ketika memerintahkan pasukan ke Donbas. Berpalingnya Ukraina ke barat membuat Moskow geram karena tidak ingin melihat NATO atau Uni Eropa masuk ke timur. Bergabungnya Ukraina meskipun tidak ada prospek Ukraina menjadi anggota dari kedua badan tersebut. Pada bulan Desember, Rusia menuntut jaminan hukum bahwa Ukraina tidak akan pernah diterima di NATO, tetapi tuntutan tersebut ditolak. Analis mengatakan Putin tahu tuntutan itu akan ditolak, tetapi kemudian dapat mengatakan masalah keamanan Rusia telah diabaikan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa media pemerintah Rusia telah berulang kali menyalahkan Ukraina dan Barat karena memperburuk ketegangan di wilayah Donbas. Menuduh keduanya menyebarkan informasi yang salah dan mengabaikan tuntutan keamanan Rusia. Tindakan terbaru, Rusia telah menarik kecaman internasional dengan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, dan Inggris semuanya mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Meskipun negara itu telah hidup di bawah sanksi untuk pencaplokan Kremlin, campur tangan pemilu Amerika Serikat 2016, serangan siber, dan banyak lagi. Menurut informasi di situs pemerintahan Ukraina, pada Rabu tanggal 2 November 2022, ada 117 anak yang meninggal dan 155 lainnya terluka. Korban terbanyak berasal dari daerah Kiev, yakni 58 anak. Pada 21 Maret 2022, bus evakuasi dari kota Mariupol terkena sasaran tembak. Akibatnya 4 anak harus dibawa ke rumah sakit. Ada 548 fasilitas pendidikan yang rusak. Sebanyak 72 tempat hancur total. Kebanyakan berada di daerah Donetsk, Suni, Kiev, dan Chernihiv. Dan kota Kiev, fasilitas publik seperti sekolah, tempat olahraga, hingga perpustakaan dilaporkan terkena serangan Rusia. Pemerintahan Ukraina masih kesulitan untuk memeriksa tempat-tempat tersebut, dan ini sangat bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional.
berdasarkan salah satu prinsip hukum humaniter internasional yang tertuang, yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter internasional. Menurut pengamat dekat Putin, telah lama percaya bahwa Rusia telah bersiap untuk lebih banyak lagi sanksi dan Moskow memiliki rencana yang lebih besar dalam pikiran ketika datang ke Ukraina. Sebuah hipotesis yang tampaknya dibuktikan oleh peristiwa terbaru di Ukraina dan juga menuntut Timothy Ash, yaitu ahli strategi kedaulatan pasar negara berkembang senior di Blue Bay Asset Management, mengatakan pengakuan Putin atas Republik yang memproklamirkan diri berarti bahwa ia akan menanggung biaya untuk mendukung 3,5 juta orang miskin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.